Marilah kita simak materi dari pembicara yang kedua, yang terhormat Bapak Gandhi Agusniadi, BBASE, kami persilahkan. Ya, Pak Gandhi ini akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang ICD 10, ICD 99CM, dan juga kaidah coding, serta nanti akan diperkenalkan ya PMK terbaru, PMK nomor 26 tahun 2021 tentang petunjuk teknis inasi bijis. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Gandhi Agusniadi, BBASE. Ya, nama lengkap Gandhi Agusniadi. Untuk pekerjaan, riwayat pekerjaan, tim klaim RSCM tahun 2021, unit reka medis RSCM tahun 2020, anggota Pokja Coding NCC, tim tarif Kementerian Kesehatan, ketua Pokja Coding Panitia Kesmik RSCM, anggota Komite Etik dan Hukum RSCM, anggota tim pencegahan fraud RSCM, dan juga anggota tim pencegahan fraud JKN Kementerian Kesehatan. Ya, sekian kurikulum kita yang saya dapat bacakan dari Bapak Gandhi Agusniadi. Kepada Bapak Gandhi, kami persilahkan. Baik, sudah terlihat ya slide saya dulu? Sudah ya? Baik, Sudah, terima Pak. kasih. Suara saya cukup terdengar? Jelas sekali, Teman-teman, Pak. jelas saya baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita wajib menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa hadir di pagi ini walaupun medianya tidak langsung ya, kita masih pakai media online, namun demikian tidak mengurangi nilai pertemuan kita. Lebih-lebih pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berbagi terkait dengan workshop atau seminar dari DPD Pormiki. Sebelum materi saya mulai, izinkan saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada Ketua DPD Pormiki, Bapak Hasan Sadikin, beserta teman-teman pengurus yang lain, kemudian kepada Ketua Panitia, Bapak Ihsan dan timnya yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Hadirin, tadi sudah disampaikan oleh Kang Aep selaku moderator ya, terkait dengan CV saya. Jadi sebetulnya yang di ujung-ujung tahun itu saya sudah di 2 tahun sudah tidak di RSCM lagi ya, sudah pernah, tapi insya Allah masih bisa berbagi teman-teman. Jadi ini saya belum slideshow ya. Ya, sudah kelihatan. Jadi teman-teman, ini suatu hal yang teman-teman dan terutama saya juga diberi kesempatan yang baik gitu ya terkait dengan materi saya yaitu ICD 10, ICD 9CM dan kaidah-kaidah coding inasi bijis terkait dengan klaim BKN. Ini menjadi menarik teman-teman. Kenapa menjadi menarik? Karena kita baru saja ini masih kalau koran ini masih hangat gitu ya. 30 Agustus kita sebetulnya di awal Agustus ya, tapi pemberlakuannya diumumkannya 30 Agustus terkait dengan Permenkes 26 nomor 26 tahun 2021 sebagai pengganti dari Permenkes 76 2016. Saya lama sekali ya. Memang teman-teman tadi Pak Hasan sudah singgung ya. Ini saya lihat juga bukan hanya yang hadir sepintas, bukan hanya dari perekam medis, tapi ya dari profesi lain, terutama para dokter yang berminat atau mungkin terkait dengan coding-coding dan
klaim JKN. Nah, ini satu kesempatan yang sangat baik gitu ya untuk teman-teman. Jadi nanti slide saya juga akan rinci dan detail, akan banyak gitu ya. Sengaja kenapa? Karena ini menyangkut Permenkes. Sehingga paling tidak slide ini nanti teman-teman simpan pada saat terjadi atau beda pendapat dengan teman-teman verifikator, baik verifikator internal, eksternal maupun para auditor, paling tidak teman-teman mesti mendapat pegangan. Itu pertama. Walaupun nanti penjelasan saya tidak begitu karena waktu ya, tidak sampai detail apa yang sesuai dengan Permenkes, tapi saya nangkap seperti itu. Nah, kali ini saya tidak akan menyampaikan semua tentang terkait dengan Permenkes 76 tersebut, tapi lebih khususnya di bab 3, karena materi kita seminar di pagi ini sampai siang nanti adalah terkait dengan codingnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan secara detail. Yang pasti kenapa ini lahir, ya Permenkes 26 ini lahir di latar belakangnya adalah, atau tujuannya adalah, pertama teman-teman tahu ya, terkait dengan dispute klaim bayi. Nah, ini sudah clear ya, sudah jelas di 26 ini lagi ya, yang mana bisa diklaim, mana yang tidak, terutama dispute kemarin itu dibayarkan. Nah, ini khusus nih ya, terkait dengan klaim-klaim bayi di 26. Kemudian tujuannya adalah 26 ini diterbitkan adalah supaya tidak terjadi dispute atau pending lagi, paling tidak mengeliminir lah. Ya, walaupun kita tahu kadang-kadang sudah jelas pun itu masih saja terjadi dispute atau pending atau dispute ya. Paling tidak ini dibuat untuk mengeliminir atau memperkecil kejadian daripada pending dan dispute. Baik, teman-teman, saya mulai saja ya. Ini saya dapat waktu 2 kali 45 menit ya. Kemudian saran saya nanti diskusinya saya buat panel saja dengan pembicara berikutnya, itu Mas Yoga. Ini menarik karena nanti ada data-data yang kita sama-sama bisa diskusi di situ ya. Jadi jangan kepotong, nanti idealnya kita teman-teman simpan dulu pertanyaannya, nanti setelah Mas Yoga sampaikan kita panel diskusinya, kita panel dengan Mas Yoga. Ini menarik, sangat ada hubungan eratnya antara coding-coding dan kaidah inasi bisnisnya dikaitkan dengan pengolahan data TXT-nya. Baik, ini rencana yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Pertama, mau tidak mau, bukan hanya bicara soal coding, ini banyak teman-teman juga yang paling tidak saya refreshing, apalagi teman-teman yang baru berkecimpung ya, dan ada profesi lain, para dokter juga saya ingatkan tentang sedikit overview tentang inasi bijis. Kemudian poin keduanya coding ya, baik ICD-10, ICD-9 CM, baik nanti karena PMK 26 ini penjelasan tentang ICD-10, ICD-9 CM itu sama dengan WHO, hanya ada kekhasannya aja. Berikutnya di bawah poin 2-nya adalah saya akan jelaskan tentang ICD versi 2010 ya, kaitan coding morbiditasnya dan aturan-aturan coding spesifiknya di PMK 26 atau di inasi bijis, dan ICD-9 versi 2010. Kemudian yang ketiga adalah aturan coding lainnya yang berlaku khusus untuk inasi bijis. Ya, jadi ini juga menjadi penting buat Anda. Kemudian yang ketiga terkait dengan berita acara kesepakatan, banyak berita-berita kesepakatan. Nah, ini juga di dalamnya mengatur tentang kaidah coding. Jadi sehingga Anda juga harus menguasai untuk mencegah tadi. Sebab berita acara kesepakatan ini adalah untuk penyelesaian dispute claim. Nah, yang pertama adalah saya coba jelaskan dulu dasar pengelompokan apa itu. Tadi juga Pak Hasan sudah singgung, sebab ya yang sudah saya singgung oleh Pak Hasan, saya akan sedikit saya singgungnya. Jadi dasar pengelompokan sesuai dengan, nah ini lagi ya, saya selalu kasih cuplikan, ini sesuai dengan PMK 26 yang baru disahkan, yang baru diundangkan di 30 Agustus kemarin ya. Jadi pengelompokannya menggunakan kodifikasi dari diagnosis akhir, lagi-lagi saya tekankan dari diagnosis akhir, bukan diagnosis awal, ya, dan tindakan atau prosedur yang menjadi outputnya pelayanan.
Acuannya jelas ICD-10 dan ICD-9 CM versi 2010. Nah, pengelompokannya ini menggunakan tentunya nggak bisa kita manual, kita menggunakan aplikasi Ina CBGIS. Ya, ini yang kita kenal dengan apa itu Ina CBGIS kelompokannya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dasar hukumnya adalah tadi ini saya sudah cantumkan ya. Ini kesempatan baik buat teman-teman bisa hadir di seminar ini paling tidak walaupun sudah ada beberapa sosialisasi dari Kemenkes maupun dari organisasi profesi perumah sakitan kemarin ARSI, PERSI dan segala macam, tetapi sedikit sekali mengenai kaidah-kaidah codingnya. Nah, kesempatan yang baik ini teman-teman di seminar inilah saya coba jelaskan terkait dengan kaidah-kaidah codingnya. Ya, jadi ini latar belakangnya khususnya di Ina CBGIS itu ada di bab 2, itu codingnya ada di bab 3 ya. Nah, kemudian tadi pengelompokannya ini kita kelompokkan dari penyakit dan prosedur ya. Kalau kita gabungkan kurang lebih 23.000 kode ya dari ICD-10 maupun ICD-9 CM. Nah, ini hanya turun menjadi case-mix main group, 30 case-mix main group. Nah, ini teman-teman paling tidak harus kenal ya. Ini jelas di bab 2 secara detail dijelaskan ya. Tapi di seminar ini saya nggak akan jelaskan detail tentang Ina CBGIS sistemnya ya, tetapi terkait dengan coding-codingnya. Nah, dia turun menjadi 1075. Jadi teman-teman coba bayangkan sebentar gitu ya, dari 23 kode menjadi hanya 1075. Artinya saat ini memang pengelompokannya begitu besar-besar ya. Lebih-lebih kalau kita turunkan 786 ya, kode rawat inap 289 rawat jalan. Sehingga nanti saya akan sampaikan logiknya ini saya ke depan ingin saya sampaikan terus-menerus berulang supaya teman-teman paham tentang apa itu Ina CBGIS, karena Ina CBGIS itu salah satu unsur yang sangat dan paling penting adalah coding. Ya, nanti ada gambar sedikit yang saya sampaikan, tanpa coding kita nggak bisa keluar uang. Jadi coding itu memang begitu penting. Nah, tadi Pak Hasan sudah singgung, ini siapa yang ngerjain nih gitu ya. Jangan teman-teman hanya bisanya ngomel kalau dikerjakan oleh profesi lain, tetapi bagaimana kita mengembangkan diri terkait dengan ini. Sebab memang kompetensinya ada di teman-teman perekam medis nih ya. Jadi ingin saya sampaikan logik Ina CBGIS-nya bahwa Ina CBGIS ini sangat dipengaruhi oleh diagnosis utama, walaupun ada beberapa grouping yang tidak dipengaruhi oleh diagnosis utama. Jadi ingin saya sampaikan ini sangat dipengaruhi oleh diagnosis utama. Diagnosis utama yang digambarkan oleh ICD-10 ya, ini akan turun menjadi 30 case-mix main group. 30 case-mix main group lah ini menggambarkan organ tubuh yang terlibat, menggambarkan tarif yang terlibat. Sehingga jika dokter ya, saya tidak bisa mengatakan dokter itu salah menulis diagnosis, tapi salah mencatat atau menulis diagnosis atau mengentri diagnosis jika sudah elektronis ya di rekam medisnya atau resume medisnya sudah elektronis, dan teman kita selaku profesi atau coder salah menentukan kodenya, maka dampaknya adalah potensi besarnya adalah akan salah case-mix main group-nya, akan salah organ yang terlibatnya, akan salah pula tarifnya. Ini sangat penting saya sampaikan di awal, gitu bahwa begitu salah uang, begitu salah menentukan kodenya saja ya, selain dokter salah menuliskan diagnosisnya atau dokter tidak jelas menuliskannya, sehingga teman-teman mengkodingnya juga akan tidak tepat, maka tidak tepat pula case-mix main group-nya. Maka tidak akan tepat pula tarifnya ya. Sehingga apa yang dihak oleh dapatkan rumah sakit menjadi kurang optimal. Ada dua kemungkinannya ya, salah itu ada dua kemungkinannya salah. Bisa kita plus atau untung, bisa kita rugi. Nah, kalau untung ini berpotensi lain lagi nih. Bukan itu menjadi hak rumah sakit. Nanti auditor bilang ini potensi Anda bermain curang, atau dalam Ina CBGIS atau dalam insulin kita kenal dengan fraud. Tadi juga Pak Hasan sudah jelaskan ini ada kompetensi di situ. Jadi hati-hati di sini ya. Kemudian diagnosis utama diwakili oleh ICD-10 ya di dalam sistem Ina CBGIS ini, kemudian pasien kita lakukanlah ada dua kemungkinan, dilakukan prosedur tidak, dilakukan tindakan tidak, dilakukan operasi tidak.
Jika iya, maka kita menggunakan kode ICD 9CM semua tindakan. Nah, kemudian tindakan itu di dalam INASIBIJIS tidak otomatis dia menjadi daerah surgical sparasinya logiknya INASIBIJIS. Jadi ada tindakan-tindakan yang dia signifikan di rawat jalan, belum tentu signifikan di rawat inap. Nah ini makanya ingin saya sampaikan, pahami benar aturannya sehingga kita jadi kita bisa berstrategi. Jadi kalau main bola, pahamin dulu aturan mainnya, jadi kita bisa strategi memenangkannya seperti apa. Ini salah satu hal penting yang teman-teman bukan hanya coding saja tadi Pak Hasan sudah sampaikan, bukan hanya coding saja tapi kompetensi lain juga atau apa namanya terkait dengan INASIBIJIS juga teman-teman wajib mempelajarinya. Nah, kalau tidak signifikan tindakannya, dia akan ke medical. Nah, di dalam INASIBIJIS tarifnya surgical dengan medical itu jauh ya. Surgical lebih besar dibandingkan medical. Tapi kalau teman-teman tadi tidak signifikan, dia tetap ke medical. Sampai di sini INASIBIJIS tidak ngutak-ngutik tentang tingkat keparahan. Tingkat keparahan hanya dipengaruhi oleh komplikasi dan komorbidity. Jadi selama tidak ada komplikasi, selama tidak ada komorbid, maka dia levelnya 1 untuk rawat inap. Jelas-jelas untuk rawat jalan hanya 0 ya. 1, 2, 3 itu punya rawat inap. Maka dia tetap 1 apa namanya levelnya. Nah, yang jadi masalah adalah, lagi-lagi saya ingatkan yang jadi masalah adalah pada kita klaim JKN itu salah satu disyaratkan oleh Perpres 82 dan oleh SK-nya diriannya BPJS itu adalah resume medis sebagai bahan dokumen klaim. Nah ternyata di resume medisnya, padahal rekam medisnya mencantumkan banyak komplikasi, padahal di rekam medisnya banyak ada catatan komorbidity dan ada tata laksananya, tapi resume medisnya tidak ada, sehingga Anda nggak mengoptimum codingnya, sehingga yang seharusnya hak rumah sakit mendapatkan lebih karena peningkatan level, jadi tidak tercantum. Ini yang sering kita dapatkan, sehingga salah satu salah satu hal yang yang dikerjakan oleh perekam medis, yaitu review rekam medis itu menjadi penting di sini nih ya. Nah lagi-lagi nanti saya nggak nyinggung kaitannya dengan codingnya, tapi saya singgung di awal. Rekam medis yang lengkap itu akan jadinya hasil juga akan baik. Nah dari sinilah kita dapatkan kode INASIBIJIS ya, atau grouping INASIBIJIS. Sekali lagi saya tekankan bahwa tingkat keparahan bukan ditentukan oleh parah tidaknya diagnosis utama. Ya walaupun ada 1-2 case yang memang ditentukan di sini. Ya kemudian juga bukan tingkat keparahan pun bukan ditentukan oleh besar tidaknya operasi. Tapi sekali lagi ini sangat ditentukan oleh komplikasi dan komorbidity, sehingga dokumentasi ini masih begitu penting. Nah, rata-rata di resume medis kita ini tidak terdokumentasi dengan baik. Ya, teman-teman, mohon maaf saya mesti sampaikan di setiap kesempatan seminar, karena memang kalau di arahan auditor sampai ke KPK-nya, tolong jelaskan terutama kepada para dokter ini. Nah, putus-putus nggak suara saya nih? Jelas masih ya. Nah, ini case base grupnya ya di bab 2 itu nanti secara detail. Jadi teman-teman yang ingin berminat, karena banyak perekam medis atau coder, banyak juga dokter yang menjadi verifikator internal. Nah, jadi harus pahami di sini nih sebetulnya nih. 1 tuh untuk prosedur, jadi 1 ini semuanya kode prosedur, 2 untuk rawat jalan, 3 untuk yang signifikan jalan, 4 untuk bukan prosedur rawat inap, sehingga 6, 7 punya kebidanan, 7, 8, 9 punya perinatologi, sehingga teman-teman di kode yang dihasilkan oleh yang kita grup kodifikasi dan kita hasil grupnya, ini juga bisa menggambarkan bahwa ini benar enggak nih kerjaan yang telah kita lakukan sebelum kita klaim. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman di kesempatan yang baik ini, teman-teman BPJS itu tidak mungkin memverify secara masif klaim-klaim kita. Dia hanya mengambil sampling saja, sehingga verifikator internal itu menjadi penting di rumah sakit. Baik, ini hubungannya nih rekam medis, coding, dan INASIBIJIS. Teman-teman, kita tahu INA grouping itu hasilnya adalah klaim-klaim atau tarif-tarif INASIBIJIS. Tarif ini akan baik ya sesuai dengan hak kita, sesuai dengan output layanan kita kalau codingnya baik. Nah,
coding ini akan baik jika rekam medisnya baik. Saya katakan rekam medis ya, karena resume itu ujungnya dari rekam medis. Jadi saya ingin katakan tadi Pak Hasan sudah singgung juga bahwa tanggung jawab coding, tugas coding itu bukan hanya mengcoding dari resume medis. Dia harus melihat rekam medisnya ya, sehingga dia akan benar-benar mendapatkan. Jadi jangan bilang, saya juga agak ngeres juga kalau ada rekam medis ditanya coding, dia hanya mengcoding apa yang ditulis dokter. Nah itu kayaknya sedih banget. Harusnya sih dia bisa menganalisis ya sampai melihat rekam medis sehingga akan mendapatkan hasil yang optimum. Jadi sekali lagi bukan hanya resume medisnya ya. Jadi kita mengcodingnya juga melihat rekam medisnya. Nah hanya yang jadi masalah ada teman-teman di beberapa rumah sakit masih berjalan rekam medisnya setelah layanan lari ke rekam medis, resume medisnya melari ke klaim, sehingga ini tidak menggambarkan benar-benar apa isinya dari rekam medis. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Inasi Business Group ini yang kita gambarkan yang warna-warna merah uangnya ini ya, ini sangat tergantung coding sangat tergantung dari rekam medis. Nah, sumber data coding ya ini adalah resume medis. Permenkesnya menyebutkan, Perpres juga menyebutkan bahwa klaim itu adalah resume medis, bukan rekam medisnya. Nah, tapi resume medis ini kan intisari di rekam medis. Dia benar-benar harus menggambarkan apa yang ada di rekam medis. Nah, kenyataannya kan masih banyak resume medis yang hanya yang tidak menggambarkan rekam medisnya, tidak menggambarkan diagnosis yang terada di rekam medis tergambar di resume medis, sehingga saya yakin ini nggak optimum buat teman-teman. Baik, teman-teman, agak percepat sedikit nanti tolong diingatkan moderator ya, supaya saya bisa ini ritme presentasinya. Ini diagnosis utama yang dijelaskan di Permenkes 26. Saya akan coba kenapa panjang lebar ini karena ini menyangkut yang mesti teman-teman pahami ya, sehingga tidak terjadi lagi pending. Kadang-kadang kita dengar teman-teman verifikator, terutama teman-teman saudara-saudara kita di BPJS itu agak beda pendapat dengan tata laksana. Tata laksana itu hanya obat. Di sini mengatur sumber daya itu apa aja gitu ya. Jadi yang dimaksud diagnosis utama adalah sini merupakan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter ya, bukan oleh perawat, bukan oleh coder. Jadi saya agak miris juga dengar-dengar teman-teman perekam medis menulis resume medis gitu. Wah, itu kacau banget tuh ya, ini juga hati-hati nih. Nanti ada aspek hukum dan segala macamnya. Pada akhir episode perawatan yang menyebabkan pasien mendapatkan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jika terdapat lebih dari satu diagnosis, maka dokter, lagi-lagi dokter yang memilih mana yang menggunakan sumber daya. Apa sumber daya yang dimaksud di Permenkes 26 ini adalah ini ya, segala dukungan yang berupa konsultasi. Jadi sumber daya itu bukan hanya obat, sumber daya itu bukan dia karena operasi, bukan hanya laboratorium, bukan hanya pemeriksaan yang lain. Jadi ini semua upaya berupa konsultasi, pemeriksaan, tindakan, tenaga, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, termasuk pengetahuan, teknologi, pemeriksaan penunjang, dan atau ini di dalam Permenkes ini sudah menyebutkan dan atau kita punya pengalaman kata-kata dapat nanti hilang semua nih di Permenkes 26 nih, hilang semua. Dulu kata-kata dapat diasumsikan beda dengan teman-teman kata dapat tuh bisa boleh bisa enggak ya. Tapi di 26 ini sudah tidak ada lagi. Ini kadang-kadang kecil tapi bermakna. Tadi niatnya adalah kita untuk mengeliminir dispute or pending. Ya, jadi dukungan yang digunakan untuk menghasilkan manfaat sebagai bagian dari proses tata laksana. Lagi jadi proses tata laksana dalam pelayanan kesehatan sudah disebutkan di sini. Jadi jika tidak terdapat diagnosis, maka dapat saja ditegakkan di episode akhir perawatan, gejala umum, hasil pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya. Nah, sekunder ini menjadi penting, teman-teman. Kenapa dua hal ini saya sampaikan di paparan saya adalah, ini menjadi penting karena sekunder inilah yang meningkatkan level tadi. Ya, jadi penting sekali posisinya diagnosis sekunder. Diagnosis sekunder itu adalah sudah jelas dia menyertai diagnosis utama yang pada saat pasien masuk atau terjadi selama episode perawatan. Diagnosis utama itu merupakan komorbid dan komplikasi. Ya, komorbid itu apa, komplikasi itu apa, sudah dijelaskan. Komorbid itu yang pasti sudah ada sebelum pasien di rumah sakit, ya. Tetapi yang penting adalah selama komorbid itu dicantumkan, tentunya tata laksananya juga harus dilakukan ya. Jangan sampai hanya ditulis saja tetapi tata laksananya nggak ada, sudah pasti ini akan bermasalah buat klaim Anda ya.
Komplikasi juga demikian ya, komplikasi juga ini terjadi di dalam rumah sakit, tetapi juga harus dicantumkan tata laksananya. Nah, satu hal lagi yang baru teman-teman di Permen 26, ini agak panjang nih kita ngebahasnya nih, ya. Saya di tim dengan ada Mas Yoga juga nih. Ini agak panjang, PJS sampai teman-teman tuh sampai bolak-balik. Jadi salah satu di Permenkes 26 ini yang baru nih. Sebelumnya tidak diatur nih, diatur hanya tadi Pak Hasan sudah nyebutin apa tanggung jawab kompetensi ya, tapi saya di Permenkes 26 ini soal tugas dan tanggung jawab. Hanya dokter dan koder. Walaupun belakangnya sama-sama R gitu, beda nasib aja nih. Ya, satu dokter, satu koder, jangan asal koder aja. Tapi sekarang kan nasibnya sama-sama dokter ya. Kadang-kadang dokter sudah juga membawain materi koder gitu ya. Mestinya sekarang kebalik, dokter materi dokter kita yang bawain gitu ya, supaya seimbang lah gitu. Ini sudah jelas nih ya. Jadi dokter apa tanggung jawabnya, koder juga saya akan coba bacakan gitu ya. Di sini melakukan kodifikasi diagnosis tindakan medis yang ditulis oleh dokter yang merawat, ya, yang bersumber tuh, ya teman-teman, bukan hanya dari semua medis saja nih, ini yang supaya maksimum ya. Nah, satu hal yang tidak diatur di Permenkes yang lalu dan di 26 diatur nih tentang tugas dan tanggung jawab verifikator BPJS Kesehatan, yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta tindakan yang ditulis oleh dokter di resume medis. Ya, jadi ini dia apa namanya tugas dan tanggung jawabnya. Jadi nggak jauh-jauh lah, jangan ngatur-ngatur dokter gitu ya. Kalau di Permenkes 26 kan cuma bilang dia hanya melakukan verifikasi tentang kelengkapan antara klaim dengan kesesuaian dengan diagnosis. Jadi, ranahnya dokter itu mestinya nggak jadi, sebab ditegaskan di sini. Itu ya teman-teman. Nah sekarang sudah mau materi itunya nih. Saya sampai jam berapa ya, Mas Aib? Oke, lanjut ya. Oke, ini coding definisinya ya, sudah pasti kita mengcoding diagnosis utama, diagnosis sekunder, komplikasi, prosedur utama, semua prosedur ya menggunakan ICD-10, ICD-9 CM 2010. Nah, teman-teman, ini menjadi penting saya sampaikan di kesempatan yang baik ini ya. Nah, saya akan coba sampaikan. Jadi kita ketahui bahwa coding itu kan tidak hanya untuk klaim ya, ngetrainnya pada saat klaim gitu ya. Ini manfaatnya banyak nih buat sistem pelaporan ya, untuk CBGs atau DRG ya, untuk insurin dan sebagainya. Ini yang sedang kita bahas ya. Kemudian untuk cancer registry, untuk sertifikat penyebab kematian, untuk penelitian segala macam, itu manfaat coding. Tetapi yang kita fokuskan di sini. Nanti ingin saya sampaikan di Permenkes 26 2021 ini sudah dijelaskan clear ya, bahwa kita menggunakan aturan morbiditas ya. INASIBIDIS menggunakan rules coding morbiditas, bukan mortalitas, sebab nanti akan kecampur dengan sertifikat medis penyebab kematian. Saya akan ada satu slide yang menjelaskan apa bedanya ya regulasi coding kematian dengan coding kesakitan atau morbidity dengan mortality. Kita menggunakan aturan coding morbidity. Itu saya sampaikan ya, karena kalau kita membuat atau mengcoding sertifikat medis penyebab kematian itu menggunakan aturan mortality code ya. Ini satu contoh, satu slide saya sampaikan ya. Ini contoh yang nyata banget. Ini perbedaan ya versus coding morbidity versus coding mortality ya. Ini menjadi penting nih, sebab teman, kalau Anda nggak kuat tentang ini, sebab banyak teman-teman verifikator yang membulak-balikan nih ya, nggak boleh coding ini karena coding kematian gitu, nggak boleh coding ini karena coding morbiditas dan sebaliknya. Ini contoh di surat SMPK yang kita kenal, surat keterangan penyebab kematian, atau kita kenal dengan sertifikat cost of death. Nah, dia akan mencari, kalau kita menggunakan aturan kematian, coding kematian, dia akan mencari underlying cost of death-nya, U-code-nya. Jadi contohnya begini, ini surat sertifikat kematiannya, pasien meninggal gagal napas, kemudian disebabkan oleh obstruksi saluran empedu. Nah, ini didasari, misalnya beberapa tahun yang lalu dia CA pankreas. Nah, di dalam kaidah, Anda bisa detail baca di volume 2 ya, di dalam kaidah aturan coding mortalitas, maka yang menjadi dasar coding utamanya adalah CA pankreasnya. Dia menjadi penyebab
dasar penyebab kematiannya. Gagal napas disebabkan oleh obstruksi saluran pedu disebabkan oleh CA pankreas. Maka inilah jadi utama ya di dalam aturan mortalitas. Tetapi kalau morbiditas, tinggal kita lihat dia fokus rawatnya apa, resource banyaknya apa, maka itu jadi kode utama. Nah ini misalnya dicontohkan dalam case ini, masa gagal napasnya jadi kode utama di dalam coding morbiditas. Nah ini teman-teman yang sering kita dapatkan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga sampai juga kita dilibatkan kadang-kadang di rapat di pusat gitu ya, kalau di tim codingnya NCC itu gagal napas nggak boleh jadi kode utama karena pasiennya meninggal, nggak bisa gitu ya. Resource terbesarnya apalagi sudah jelas didapat RJP ya, resus jantung, maka dia berhak kita dapatkan menjadi kode utama. Ini teman-teman tolong dipahami tentang ini ya, sehingga Anda punya bergening tentang kaidah-kaidah coding ini. Nah ini yang kita gunakan, lagi-lagi update 2010, walaupun saat ini sedang dikembangkan di Indah Grouping ya, tetap menggunakan basic ICD 2010, baik 10 maupun 9 cm, tetapi memang ada penambahan khusus buat yang modifikasi Indonesia atau Indonesia modifikasi. Jadi itu ada kode-kode tambahan yang memang terdapat kode-kode itu, tetapi di ICD tidak ada. Yaitu ke depan lah ya, kita bicara sekarang ini. Ini standarnya sama, sudah pasti data demografinya mesti beres, teman-teman pertama penyakitnya dulu, jangan dibalik gitu ya, prosedur dulu penyakit. Sebab saya ada dokter yang mengatakan, Pak ini aplikasi apa, saya entry kode tindakan kok error. Dia tidak kode penyakitnya atau kode masalahnya, tapi dia langsung kode tindakannya, sudah pasti sistem error. Kaidah ICD-nya juga begitu kan, kaidah WHO juga demikian, coding dulu penyakitnya, baru apa prosedurnya. Jadi sudah pasti kaidahnya adalah prosedur itu harus berhubungan dengan diagnosis. Ya kalau tidak, ini nanti sistem sudah dibendung. Teman-teman juga perhatikan, ini kaidah yang umum ya, saya tidak jelaskan di sini ya. Ini kaidah umum. Nanti kita dapatkan kalau kodenya S dan T, ya ini bab 1920, teman-teman ingatkan gitu ya. Kalau kodenya S dan T ini ada kode external cause yang kita kenal dengan V01 sampai 98. Di dalam inasi bijis dan di kaidah ini sama dengan kaidah inasi bijis dan kaidah ICD-nya. External cause ini dia tidak boleh jadi kode utama. Ya, external cause ini sifatnya menjadi diagnosis sekunder. Nah, sistem juga sudah mengunci ini nggak bisa jadi kode utama. Begitu Anda entry ini jadi kode utama, error dia. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, jadi sudah pasti kode S dan T, teman-teman harus kode lagi external cause-nya. Karena ini juga nanti akan berdampak ke klaim, karena untuk klaim injury atau kecelakaan itu ada dua yang menjadi penanggung jawab pembayarannya ya, jasa harja dan BPJS Kesehatan. Walaupun nanti ke depan kita lagi rame-rame tentang mana yang bisa diiur dan mana yang tidak, itu ke depan lah. Baik, saya lanjutkan bahwa di aturan coding lagi, begitu ketemu C dan D ya, kodenya mesti ada, tumor dan kanker itu mesti ada kode morfologinya. Di dalam inasi bijis, lagi-lagi dalam inasi bijis kode ini tidak digunakan. Tapi bukan berarti tidak ada di rekam medis gitu ya, bagi teman-teman rumah sakit yang tetap menjalankan cancer registry. Nah ini juga dibutuhkan karena kode morfologi ini menggambarkan bahwa sifat dari kankernya. Setelah itu teman-teman review, pastikan kode diagnosis sudah tepat, ICD sudah tepat, kemudian sudah tepat, maka kita masukkan menjadi review. Nah teman-teman, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas coding gitu ya. Teman-teman, ada 4 faktor yang saya gambarkan, ada coder, ada dokter, ada dokumentasi, ada kebijakan. Sehingga ini kualitas coding bukan hanya saja dari seorang coder gitu ya. Ini saya gambarkan wanita, emang sebagian besar codernya wanita ya. Jadi perekaman sebenarnya wanita. Dokter juga demikian ya. Jadi bisa saja dikatakan dokter boleh mengcoding, nggak boleh, tapi yang punya wewenang ya coder gitu loh. Saya ada pertanyaan, siapa perekam medis boleh nyuntik nggak? Ya boleh, tapi yang punya kewenangan adalah perawat. Itu beda ya, boleh atau kewenangan. Itu nanti teman-teman tolong diperhatikan. Nah, dokumentasi juga ini menjadi penting. Kalau dokumentasinya tidak lengkap, otomatis kualitas codingnya tidak baik. Kebijakan-kebijakan baik
yang Kemenkes, BPJS maupun internal rumah sakit juga harus dibuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung yang mempengaruhi coding ini. Tadi ini Pak Hasan saya ambil fotonya, slide-nya beliau juga sudah tadi mengatakan ini masalah-masalah coding nih ya. Jangan sampai kalau masih kertas nih begitu banyak krim yang mau kita krim, kalau nggak jelas semua akhirnya nggak kerja ya cuma tidur aja ya karena ngelihat ini begitu banyak tadi masalah-masalah sudah sampaikan. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman, ini contoh penentuan coding yang tidak sederhana. Nah, ini kan kadang-kadang boleh nggak, misalnya di RSM boleh saja dokter gitu loh. Tapi yang punya kompetensi ini, jadi yang berhak menentukan kodok itu kan dokter itu belum tentu dia mengetahui tentang semua kaidah-kaidah. Karena yang sekolah coding itu adalah perkamedis sampai sekitar 10 SKS tuh ngurusin ini gitu ya. Nah, ini saya contohkan nih, kalau misalnya saya contoh di RSM aja ya, seorang dokter dia karena kita sudah elektronis kita mencari diabetes mellitus. DM ini ternyata nggak sembarangan, kita mesti cari dulu lihat ini DM-nya laki apa perempuan. DM-nya bayi atau enggak, ya. DM-nya perempuan enggak? Perempuan juga kita lihat lagi gede nggak perutnya ya, lagi hamil tidak. Ini semuanya kodenya beda. Jadi hati-hati ya, jangan mentang-mentang dia bisa gampang kita cari saja gitu ya. Anda cari diabetes ya, kebetulan dia manula ya, dia seorang laki-laki dewasa ya, sampai manula lagi tersebut. Terus karena di elektronis kita cari pertama ketemu bayi, Anda kode itu kode P ya. Padahal ini salah. Nah, ini dampaknya apa kalau salah tadi yang saya sebutkan? Akan lari. Nah, ini yang saya katakan tidak sembarangan kita mengkode, hati-hati lihat keadaan umurnya, bayinya, jenis kelaminnya, ada keadaan hamil atau tidak. Sebab kalau wanita saja tanpa hamil dia tetap kodenya sama, tetapi begitu hamil dia akan berbeda tuh kodenya. Ya. Jadi ingin saya sampaikan, ini saya suka gambar ini teman-teman. Jadi jangan coba meremehkan tadi dengan ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Ini kelihatan kan kalau seorang kakek-kakek yang masuk dengan DM, terus teman-teman ngelihat, apalagi misalnya seorang dokter kalau sudah elektronis melihat, cari aja DM, kode saja DM, ternyata kodenya itu buat bayi, kan salah masuk jadinya kan. Jadi seorang kakek masuk ke ruang bayi. Nah ini kan akan jadi masalah. Jadi tolong teman-teman juga ini akan menjadi perhatian. Ya, nah ini saya akan masuk secara rinci ya teman-teman terkait dengan bagaimana kaidah coding di dalam Permenkes 26 2021 ya. Memang tidak ada banyak penegasan ya, secara perubahan, contoh-contohnya saja yang dipertegas ya di dalam Permenkes ini. Nah, ini aturannya. Jadi saya pertegas lagi, kita menggunakan aturan coding morbiditas, no mortalitas tadi ya saya contohkan di atas. Kemudian mengikuti standar resmi semuanya ya, aturan resmi yang dipakai ICD-10 maupun ICD-9 update tahun 2010. Ya. Nah, satu lagi saat ini mengikuti kaidah coding 26 2021 bukan 76 lagi ya. Kemudian terkait dengan berita acara kesepakatan bersama ini sudah keluar 5 SK terkait dengan berita acara. Yang terakhir di 2019, teman-teman harus kuasai itu kaidah-kaidah codingnya di situ. Nah, ini sebagai dasar aturan-aturan coding yang kita pegang. Ini biasanya kita gunakan kalau terjadi dispute atau pending yang terakhir ya untuk berita acara. Baik, ini kita gunakan ICD-nya ya. Update 2010 ya, ini update 2010 ICD-nya. Teman-teman pastikan ya di rumah sakit selain ada gunakan ini ya, volume 1 dan volume 3 ini yang kita biasa pakai, volume 3 dulu baru volume 1. Volume 2 sebetulnya semua guideline itu ada di volume 2. Semua aturan itu ada di volume 2. Cuman teman-teman jarang sekali menggunakan ini. Biasanya kalau mau akreditasi aja dilihat ya masih bagus-bagus gitu bukunya. Tapi saya yakin bagus itu bukan berarti dia dipakai, sebab saat ini banyak sudah berbentuk digital ya. Jadi ini yang kita gunakan ya. Jadi volume 2-nya sering-sering Anda baca ya, karena semua aturan ada di situ, termasuk mortality code ada di situ semuanya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, aturan coding morbiditas yang ada di INASIBIDIS dia mengatur tentang aturan coding yang kita kenal dengan MB1, MB5. Kalau ditanya MB ini kepanjangan apa gitu ya, termasuk orang Thailand juga kita tanya, ini memang WHO-nya nulis MB, ya udah sebut saja lah MB lah, jangan Anda singkat morbiditas, maksudnya morbiditas, tapi ini yang jelas memang bahasanya MB gitu ya, rule MB1 sampai MB5. Ya, yang MB1 ini aturan coding morbiditasnya saya sampaikan, ini sebetulnya gini,
teman-teman saya ingin sampaikan di kesempatan yang baik ini. Sebetulnya aturan MB ini adalah memberi hak prerogatif gitu ya, memberi semacam kewenangan kepada coder untuk mereseleksi codingnya ya, bukan diagnosisnya, bukan yang khusus dokter ya, karena itu diagnosis kewenangan dokter. Jika dokter menulis diagnosisnya nggak konsisten nih terhadap kaidah-kaidah ICD. Nah, tetapi syaratnya memang berat. Syaratnya satu adalah cari dulu dokternya, hubungi dulu dokternya secara maksimum. Kalau enggak, baru kita gunakan kaidah-kaidah ini. Ya, itu dipegang teguh tuh teman-teman ya. Bukan dipegang oleh Kang Teguh yang dari Bandung gitu ya. Jadi yang pertama adalah kondisi minor tercatat sebagai diagnosis utama. Padahal di kondisi sekunder itu ada yang lebih signifikan. Contohnya dokter nulis sinusitis akut, ada CA endocervix, tindakannya histerektomi total. Yang ngerjain tuh ginekolog, kan nggak mungkin sinusitis akut jadi diagnosis utama. Ya, nah seperti ini kita reseleksi, maka kode CA endocervixnya jadi DU. Nah ini contoh yang MB1, MB2-nya beberapa kondisi ya, beberapa diagnosis dicatat tuh berderet di dalam satu kolom diagnosis utama. Saya yakin saat ini hampir semua, sebagian besar rumah sakit resume medisnya bukan hanya tulisan diagnosis gitu ya, hanya ada satu diagnosis utama, selebihnya diagnosis sekunder. Ini memudahkan dan ini supaya tidak berdampak tadi ke klaim ya. Jadi ini dicontohkan di MB2 diatur sebetulnya jika kondisi tidak bisa dikode bersamaan, dicontohkan diagnosisnya berderet panjang ya, sehingga kita susah menentukan mana yang jadi diagnosis utama. Misalnya DU-nya ada katarak, ada meningitis staphylococcus, ada penyakit jantung iskemik. Nah, Anda tentukan yang mana nih? Nah, MB2 menyebutkan spesialisasinya neurologi. Nggak mungkin katarak jadi utama. Ya, maka ternyata ini meningitisnya yang jadi diagnosis utama. Ini nih jelas disebutkan aturan di MB2 ya, mengatur tentang itu. Jadi idealnya tidak ada lagi nih dokter menulis diagnosis yang begitu. Nah, MB3 mengatur seperti ini. Jadi kondisi utama dicatat sebagai DU merupakan kode simptom atau R ya dari kondisi yang telah didiagnosis dan diobati. Maka ya kalau ketemu seperti ini, pilihlah kondisi diagnosis tersebut sebagai diagnosis utama. Misalnya hematuri, ada varices vena tungkai, ada papiloma dinding di belakang kandung kemih yang pengobatannya ada eksisi yang melewat urologi. Maka yang dikode adalah neoplasma uncertain ano behavior of bladder. Jadi ini seperti ini ya, penegakan diagnosis itu yang MB3. MB4 ini kespesifikan ya. Di sini contohnya seperti ini. Jika suatu diagnosis dicatat sebagai DU menggambarkan kondisinya yang masih umum, sedangkan ada kondisi lain yang lebih rinci ya mengenai anatomi dan penyebabnya, maka dipilihlah diagnosis yang lebih spesifik. Misalnya CVD, cerebrovascular accident, terus diagnosisnya ada DM, ada hipertensi, ada pendarahan otak. Maka kode yang spesifik yang lebih rinci adalah intracerebral hemorrhage, ini sebagai DU, dan DM hipertensinya sebagai DS. Dan cerebrovascularnya atau CPA-nya tidak dikode karena sudah sebagian masuk ke sini. Sudah kondisi ini sudah masuk ke dalam intracerebral hemorrhage. Yang terakhir, yang kelima terkait dengan MB ini adalah, ini biasanya di poliklinik nih ya. Jika ada yang di sini judulnya alternatif diagnosis utama. Jika ada gejala atau tanda yang dicatat sebagai DU kemungkinan saling berkaitan, maka gejala tersebutlah dijadikan sebagai DU. Misalnya sakit kepala mungkin karena stres, mungkin tekanan otot atau sinusitis, banyak banget ataunya. Maka tetap di sini sakit kepala sebagai DU. Nah, teman-teman, kita udah masuk aturan spesifik gitu ya. Ini detailnya, jadi teman-teman bisa pegang. Ya, ini benar-benar 26, saya akan jelaskan secara umum nanti. Jadi intinya ini, jadi kode atau kondisi terkait dengan gejala, ya dugaan kondisi, penemuan abnormal itu ini suka terjadi pending nih atau dispute ya. Tidak ada kata haram di sini. Di ICD pun maupun di Permenkes nggak menentukan nggak boleh. Tapi coder harus hati-hati.
ya mengklasifikasikan diagnosis yang masih kode R dan kode Z ini, ya. Jadi intinya jika diagnosis belum ditegakkan sampai akhir perawatan, maka kode ini boleh, ya. Jadi juga tadi kita lihat di MB3 dan MB5. Ini contohnya, ya. Ini banyak sekali nih kode ini digunakan, ya, terkait dengan kode suspek, ya, atau Z03. Suspek itu diagnosis adalah diagnosis sebelum diagnosis pasti ditegakkan, dan atau artinya bisa dua-duanya, bisa atau diagnosis yang ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan atau pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan klinis dan penunjangnya sudah dilakukan tetapi masih belum bisa ditegakkan, itu masih bisa kata-kata suspek. Ya, ini dicontohkan ditemukan massa benjolan di payudara kiri berdasarkan pemeriksaan klinis, lagi-lagi ini masih klinis. Maka dokter menuliskan ini suspek neoplasma sebelah kiri, sehingga kodenya adalah Z03 suspek of malignant, ya. Demikian juga faring, ya. Tapi kalau sudah diperiksa PA ternyata PA-nya juga hasilnya tidak signifikan, dia tetap menjadi tumor, ya. Jadi ini yang kedua, ini banyak sekali teman-teman. Boleh izin minum dulu, ya, semangat banget. Nah, ini kondisi multiple, teman-teman, ya. Kondisi multiple ini banyak kita temukan di kasus HIV, banyak juga kita temukan di ortopedi. Jadi aturannya di Inasi Bijis adalah ini sama dengan sebelumnya ICD, diagnosis untuk kondisi multiple seperti cedera multiple, gejala sisa, sequel, multiple dari penyakit dan cedera sebelumnya, atau kondisi multiple yang terjadi pada kasus-kasus HIV, yaitu jika salah satu kondisi yang jelas lebih berat dan lebih banyak menggunakan sumber daya dibandingkan yang lain, maka yang lebih berat itulah sebagai jadi utama. Tolong dicatat, ya, kalau ada beberapa diagnosis, kemudian diagnosis tersebut misalnya ortopedi, ya, patah di tangan dengan di kaki, lebih berat di kaki, maka kakilah jadi utama, gitu, ya. Yang kedua, jika tidak ada kondisi yang dominan, nah ini kontraindikasi yang pertama, jika tidak ada kondisi dominan, maka seperti fraktur multiple, ya, cedera kepala multiple atau HIV yang merupakan diagnosis utama, maka kondisi yang spesifik lah dijadikan. Jadi yang tidak dominan itu maka multiple dulu jadi utama, kemudian dirinci menjadi kondisi-kondisi yang sekundernya. Ini dicontohkan teman-teman, kondisi multiple ini HIV resulting infeksi, ya, sekundernya HIV candida, HIV virus, gitu, ya. Maka kode dulu B27-nya. Saya ingatkan teman-teman, ya, kode HIV di 76 sudah dijelaskan kita tidak menggunakan 4 digit, jadi tidak menggunakan kode-kode lain kalau sudah signifikan di HIV. Ya, misalnya HIV TB Anda kode lagi A15, itu nggak benar tuh. Ya, saya tegaskan di kesempatan yang baik ini. Dan ternyata sudah signifikan nih di groupingnya, artinya dia sudah signifikan logiknya, ya, severity levelnya untuk kasus-kasus HIV. Jadi contohnya ini, ya, untuk HIV multiple dulu kalau ada dua nih, multiple di atas, baru HIV kandidanya, dirinci lagi HIV TBC, HIV TB-nya atau HIV virus infeksinya. Kemudian kalau fraktur seperti ini ada multiple open fraktur, diagnosis utamanya ada fraktur di atas femur dan di bawah. Nah, kodenya adalah S7271. Kemudian dirinci lagi 7231, ini open semua, ya. Lengkap nih, ya. Kemudian yang di bawahnya lowernya. Jadi ini mesti rinci nih, dirinci dua-duanya, ya. Bukan hanya satu saja, sama juga HIV. Begitu multiple, kode multiplenya terus rinci ininya. Nah, nanti Anda ketemu yang lain-lain lagi, ya, terkait dengan multiple. Yang berikutnya tentu terkait dengan kombinasi. Ini teman-teman pasti udah paham yang biasa codingnya. Jadi kombinasi itu diatur, ya, di 76 dan di ICD juga mengatur bahwa jika kita temukan dua diagnosis yang berhubungan maka diwakili oleh satu kode, ya. Ini jangan lupa, gitu, ya, teman-teman, ada misalnya ginjal, gagal ginjal dengan hipertensi, itu sudah jelas hanya satu kode. Ini masih ada saja rumah sakit yang mengkode dua, gitu, ya, ya, dianggap
kenapa di kode 2 gitu ya. Dan jawabannya nggak ini lagi ya, menganggap kalau 2 kemungkinan uangnya lebih besar gitu ya. Padahal Anda salah, 1 justru yang besar gitu. Ya klaimnya. Jadi contoh 2-nya adalah ada glukoma pada mata ya, kemudian diagnosis sekunder tidak ada, maka ini glukoma sekunderinya di mata eye inflammation-nya sebagai kode utama. Yang ketiga, contoh lagi adalah ada obstruksi usus, ya kemudian diagnosis sekundernya ada hernia inguinal kiri. Nah, sudah jelas nih satu kode nih, jangan dikode obstruksinya sendiri, hernianya sendiri ya. Ini contoh, kemudian nanti teman-teman ini sedikit kode-kode sequel ya. Cuman memang kadang-kadang teman-teman kesulitan mengatakan itu sequel atau tidak di rekam medis. Karena dokter-dokternya tidak menjelaskan kapan itu diagnosis ditegakkan, jadi lama sekali. Ini juga menjadi masalah ya. Jadi sequel ini sudah jelas diatur ya, kodenya B90, E64 ini sampai Y85 sampai Y89. Ini sebagai kode sequel yang digunakan untuk menunjukkan kondisi yang sudah tidak didapatkan lagi pada saat ini. Saya contohnya saja, misalnya dispasia akibat infak otak lama, maka diagnosis sudah nggak ada nih, maaf, maka di kode R47.0 sebagai dispasia apasia, sedangkan diagnosis utamanya adalah I69 yang sequel sebagai diagnosis sekunder. Sorry, ini PPT-nya agak mepet ininya ya. Jadi itu maksudnya, kalau sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak ada lagi, maka itu tidak dijadikan sequel. Demikian juga begitu ya, kasus untuk osteoartritis sendi panggul akibat fraktur yang lama, kemudian karena kecelakaan 10 tahun yang lalu, ini sudah jelas nih. Maka sudah jelas nih di kode M16.5, ya, other post traumatic shock arthrosis-nya sebagai diagnosis utama, kemudian sequelnya sebagai sekunder, ya. Demikian juga yang lain-lain ya, termasuk kasus epilepsi ya. Ini epilepsi sebagai utama, sequelnya sekunder. Namun jika kita tidak dapatkan sequel yang lebih spesifik, maka sequel itulah jadi utama. Ini contohkan seperti ini. Contoh diagnosis utama efek lanjut poliomyelitis diagnosis sekunder B91. Kodenya sebagai diagnosis utama karena tidak ada informasi lebih lanjut. Teman-teman, kemudian tolong perhatikan akut dan kronis ya. Jadi akut dan kronis, kalau ketemu akut dan kronis, maka ICD menyebutkan akut dulu jadi utama ya. Jika itu kondisi akut dulu harus digunakan sebagai kondisi utama, diagnosis utama. Misalnya contoh PPOK dengan exacerbasi akut, maka ini sudah jelas nih satu kode ya. Chronic obstruction with acute exacerbasi, jadi J44.1. Nanti ketemu lagi yang lain-lain. Teman-teman juga di sini dijelaskan di poin F-nya terkait dengan kondisi-kondisi pasca prosedur ya. Hati-hati kodenya karena ICD sudah mengatur. Ya, ini ada 3 jenis komplikasi. Saya ingatkan di kesempatan ini juga dijelaskan di Permenkes 26 ya. Satu, komplikasi yang terkait dengan yang berhubungan dengan operasi atau prosedur. Ya. Contohnya infeksi luka operasi, komplikasi benda-benda implan, shock dan lain-lain sebagainya. Ini contohnya pendarahan yang banyak akibat cabut gigi. Maka ini sudah jelas gunakan T. Ini kodenya T80, T88. Ini jenis satu komplikasi. Yang kedua adalah komplikasi yang menggunakan post prosedur ya atau post operatif. Contohnya hipertiroid ya dilakukan 1 tahun yang lalu. Ini penyakit dalam, maka kodenya post tiroid, enggak kode T ya. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi yang terkait dengan kondisi yang ada ya, disertai tambahan Y83 atau Y84. Misalnya sudah jelas psikosis pasca bedah setelah operasi plastik. Yang rawat saat ini psikiatri, maka kodenya F baru simptomatik terkait dengan mental, kemudian sebagai diagnosis utama dan penyebabnya surgicalnya, post surgicalnya sebagai diagnosis sekunder. Ya teman-teman, tadi kode-kode HIV tolong saya ingatkan nih diatur lagi ya. HIV itu juga komplikasi, sekali lagi kalau dia ada 2 berarti komplikasi utamanya di depan ya. Ini contoh saja tadi dijelaskan di awal. Nah, kode-kode CA tolong perhatikan pengkodean neoplasma ya.
baik kasus primer maupun metastasis yang merupakan fokus perawatan, dicontohkan CA prostat gitu ya, kemudian ada bronkitis, kemudian ada prostatektomi, maka kodenya sudah jelas ini ya, sudah CA prostat karena dilakukan prostatektomi ya. Sebagai diagnosis utama, J42 sebagai sekunder. Namun kalau dijelaskan diatur di dalam kaidah coding neoplasma ini, pasien dengan riwayat neoplasma ganas yang tidak mendapatkan tata laksana pada saat dia dirawat, maka gunakan J85.0 dan J8 sampai J859 terkait personal history of malignant. Contohnya diagnosa CA mamai di angka 2 tahun lalu, saat ini tidak dilakukan apa-apa. Kemudian karsinoma diagnosis sekundernya ada CA paru dan dilakukan bronchos sudah pasti. Saat ini dia terkait dengan sekundernya ya. Contoh duanya CA bladder telah diangkat untuk pemeriksaan follow up sitoskopi, diagnosis sekunder kosong, tindakan sitoskopi, maka sudah jelas ini ya. Diagnosanya di 08.0 terkait dengan tindak lanjut berikutnya. Yang ketiga adalah pasien yang menjalani pemeriksaan neoplasma karena riwayat keluarga, gunakan J80.0 sampai J89 terkait dengan family. Ini tolong diperhatikan ya terkait dengan kaidah coding neoplasma. Nah, satu hal yang agak penting dan ini biasanya banyak dispute nih teman-teman, banyak pending di rumah sakit terkait dengan kode-kode DM. Dan ini juga teman-teman tolong diperhatikan karena DM juga ini banyak komplikasinya. Jadi ini diatur sendiri di Permenkes 26 ya terkait dengan pengkodean DM karena ini terlalu sering jadi temuan-temuan baik verifikator internal maupun eksternal maupun auditor. Jadi karakter keempat dari kode diabetes mellitus adalah yaitu S10 sampai 14 sebagai berikut. Digit 0 sampai 5 dan digit 7 ini cukup jelas, cukup clear ya, dijelaskan juga di sini. Contohkan di sini ya, diagnosis utamanya gagal ginjal akibat glomerulonephrosis diabetes sudah jelas. Ini kodenya Dagger asteris, N14.2, Dagger dan N083 ini clear. Ya, contoh yang kedua adalah diagnosis utama DM tergantung insulin atau IDDM dengan nefropati, gangren dan katarak, nefropati, gangren dan katarak. Maka kodenya sudah jelas nih. Ya, kalau ketemu seperti ini, maka kodenya adalah E10-nya sudah jelas dia adalah komplikasi. Gunakan karena dia tergantung insulin IDDM with multiple komplikasi. Ya, sebagai diagnosis utama, kemudian IDDM-nya dengan renal komplikasi, E10.2 Dagger dan N083 asteris sebagai sekunder, E10.5-nya ya gangrennya juga di kode juga. Kemudian yang terkait dengan mata ya, komplikasi dengan mata E10.3 Dagger dan H28.0 juga banyak. Jadi bukan hanya ininya saja di kode, terus kadang-kadang yang diminta Dagger saja asteris enggak, semuanya di kode rinci. Ini contoh terkait dengan DM ya. Nah, berikutnya mohon diperhatikan ya. Poin 6, nah poin 6 ini digunakan seperti apa? Ini juga waktu kita diskusikan dengan profesi, dengan para pakar terkait dengan DM, kode-kode DM seperti ini. Digit 6 ini digunakan jika diabetes mellitus komplikasinya spesifik, selain 0 sampai 5. Jadi keterangan pada digit 6 ini dalam ICD-10 hanya merupakan contoh, karena tidak terdapat lambang Dagger dan Dagger setelah digit keempat. Contoh, diagnosis utamanya dermatitis diabeticum. Diagnosis sekundernya tidak kita dapatkan. Maka kodenya sudah jelas nih. M14.6 sebagai DM komplikasinya, L99-nya sebagai asteris untuk kasus kulitnya. Ya, sebagai DS. Contoh keduanya adalah tadi kasus Lenkorux, diabetes, ya, kemudian di kode sekundernya tidak ada, kemudian kode utamanya sudah pasti M14.6 sebagai DU ya, dan yang digit 8 juga demikian. Ini penggunaan untuk digit 6. Digit yang ke-8, poin 8 digunakan jika diabetes mellitus dengan komplikasi yang tidak dijelaskan di secara spesifik misalnya. Misalnya ini teman-teman, dokter sudah menuliskan dia DM komplikasi dengan satu kasus misalnya jantung, tapi tidak ada
tidak ada detailnya di 0 sampai 6, maka gunakan ini yang tidak spesifik, tidak dijelaskan ya, poin 8. Tidak ada di berikutnya. Poin 8 tidak, dokter tidak menentukan spesifiknya. Poin 9 tidak ada ini. Kalau poin 6 itu jelas tuh ya, dia komplikasi yang spesifik dengan yang lainnya. Di luar 0 sampai 5 ya. Poin 6 ini dokter hanya nulis komplikasi aja, nggak nyebutin komplikasinya apa. Nah, ini hati-hati nih. Kita mesti perjelas ke dokternya ini komplikasinya karena apa. Ya sebab ini akan jadi masalah kalau hanya dokter nulis komplikasi itu dia sebutkan komplikasinya. Baik, yang berikutnya teman-teman, ya saya masih ada waktu. Pengkodean untuk persalinan juga kami ingatkan di sini ya, persalinan yang jadi utama ya kode-kode 00 sampai 084 delivery-nya jika terdapat komplikasi atau penyulit ya maka ini digunakan sebagai kode utama komplikasi penyulitnya. Kemudian outcome-nya jangan lupa gitu ya, ini digunakan persalinan ya, jadi contohnya ini ya, untuk forceps-nya jadi utama, kemudian outcome delivery juga dicantumkan. Ini kayaknya sudah nggak masalah untuk persalinan, jadi intinya adalah penyulitnya, kemudian metode persalinannya, dan jangan lupa bayinya ya. Kembar juga demikian, kalau dia seksio jadi penyulitnya twin pregnancy-nya, seksiunya dan bayinya. Ya ini contoh-contoh persalinan yang lainnya, KPD dan sebagainya. Ya ini contoh yang nomor 5 saja yang agak spesifiknya. Misalnya ada KPD ya, dengan seksio, anemia, bayi lahir hidup tunggal yang merawat objin, maka KPD-nya jadi utama. Sekundernya O09.0-nya juga ikut ya sebagai luka disruption of operasi, luka operasi, dan D64-nya juga anemianya ikut ya karena ini berpasangan nih anemia dengan ini ya, dan kode-kode single delivery-nya dan bayinya jangan lupa. Teman-teman, berikutnya bagaimana ICD-9-CM di dalam Permenkes 28 ini. Jadi ini yang kita gunakan tahun 2010 ya, ini sebetulnya flow-nya aja ya, gambarnya saja. Jadi di dalam Permenkes 26 ini yang kita gunakan sudah jelas ya, sama update 2010. Kemudian yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah teman-teman tolong perhatikan kata-kata see atau see also. Jadi kalau ketemu seperti ini ya, maka teman-teman coder harus melihat nih pernyataan yang dimaksud tersebut. Contoh gitu ya, atherectomy coronary ya, atherectomy di bawahnya suruh lihat, kalau di cerebral palsy suruh lihat angioplasti, teman-teman lihat di angioplasti. Jadi pastikan kodenya 36009 dan sebagainya. Jadi kata-kata ini diikutkan, kemudian jika ketemu omit code gitu ya, maka omit code ini tidak decoding ya. Ini artinya tidak decoding. Ya, jika ada pernyataan omit code pada indeks alfabet, maka prosedur tersebut adalah bagian dari prosedur lain yang berhubungan dan tidak decoding ya. Ini contoh-contohnya saja. Ya, jadi kalau craniotomy, kalau craniotomy sebagai operative approach maka tidak decoding ya. Yang kedua juga begitu laparotomi ya, nanti laparotomi yang mana yang decoding ya, kalau tidak omit code gitu ya. Seperti itu juga dijelaskan. Kemudian di poin C juga ada code also, maka teman-teman kalau ada pernyataan ini gunakan nih kodenya ya. Kalau ada pernyataan code also ya, misalnya kayak gini, kode 4269 ini ya untuk antesternal anastomosis dan esophagus di gastrotomi, kode juga sinkronnya atau code also any synchronize-nya, maka kode juga ininya nih. Jadi ada 2 kode terkait dengan kalau ada pernyataan di ICD-9 code also. Ya teman-teman tolong perhatikan, kadang-kadang kita hanya kode 1, kode yang lainnya tidak kita coding. Perhatikan juga sama nih kata-kata exclude, kata-kata include ya sama dengan ICD-10. Kemudian ini aturan yang lainnya nih teman-teman, tolong diperhatikan. Masih ada waktu ya Pak Moderator. Jadi
di ICD sudah di state di sini sudah jelas di Permenkes 26 ya bahwa kalau ketemu additional code maka itu dikode ya. Jadi kalau ketemu additional code berkode. Ya, ini contohkan saja contohnya lebih mudahnya seperti ini. Jika ketemu tokso pada kehamilan maka O98-nya dikode sebagai utama, maka B589 sebagai sekunder. Ini disebutkan ininya additional code gitu ya. Bukan hanya ini nih. Jadi B59 juga dikode. Ya ini baik dirawat oleh dokter kebidanan maupun dirawat oleh dokter penyakit dalam dan lainnya misalnya. Ini tetap kode O98-nya jika dia hamil jadi kode utama. Perhatikan Deger Asteris ini udah lulus lah ya, Deger Asteris. Nanti di inasi bisnis kan kode ini, lambang ini tidak ada. Jadi kalau ketemu Deger Asteris maka Degernya jadi utama. Ya ini sudah paham nih teman-teman. Nah Asteris ini ada sekitar 289, di sistem itu kita udah kunci. Ya walaupun tidak ada lambangnya. Jadi kalau teman-teman ini sebagai kode utama kan nggak boleh. Ya Asteris sebagai tidak boleh jadi kode utama diatur di ICD maupun di Permenkes 26-nya. Jadi ini tidak boleh jadi kode utama. Jadi kalau Anda teman-teman masukin ini atau salah ngetik lah Asteris jadi kode utama, sistem itu udah error ya. Untuk mencegah Anda nggak curang gitu ya. Padahal dulu di awal-awal Anda salah kode, uangnya keluar lebih mahal lagi. Padahal salah gitu ya. Kemudian tadi nih contoh stroke infak ya, ini perhatikan ada Deger Asterisnya juga. Ada peritonis TB, maka ini dua-duanya kita Deger Asteris kita cantumkan. Ini contoh-contoh saja. Ini sudah jelas ya, dulu teman-teman BPJS sulit tapi sudah jelas ini di 76 juga sudah dicantumkan, di 26 juga sudah dicantumkan ya. Jadi kalau ketemu anemia masih amai maka anemianya kan asteris, nggak mungkin jadi utama, maka kankernya yang jadi utama. Kodenya ya. Demikian juga CKD ya. Kemudian teman-teman terhadap bayi lahir dengan tindakan persalinan dalam kondisi sehat nih hati-hati nih, ini yang kita terkenal nih ya. Permenkes 26 ini mengatur tentang ini. Jadi kalau seksio, kalau persalinan dengan tindakan ya seksio dalam kondisi sehat, dia hanya mendapat pelayanan neonatal esensial yang di Permenkes 53, kurang lebih ada 9 atau 11 gitu ya. Apa saja yang dapat esensial, maka dia tidak bisa diklaim. Ini aturan kodenya ya. Jadi satu paket dengan ibu melahirkannya. Nah kemarin kan ini jadi masalah. Tetapi yang keempat diatur lagi jika dia tindakan persalinan, kemudian ada kondisi sakit, terus dia selain mendapatkan pelayanan neonatal esensial, misalnya itu ada 11 termasuk inkubator, penghangatan segala macam juga termasuk esensial itu ya. Maka terus kemudian ada penyakit lain misalnya kuning itu hiperbilirubin lah misalnya ya. Tapi hiperbilirubinnya juga dapat terapi, fototerapi dan segala macamnya, maka itu kita kode dan itu sudah jelas ya dapat diklaim terpisah dengan ibunya ya. Teman-teman, ini saya mengingatkan saja nih juga diatur lebih tegas tentang penggunaan kontrol ulang ya, tentang penggunaan Z09 ya untuk kasus-kasus yang di poliklinik. Kontrol bayi juga jangan pakai ini nih, masih banyak kontrol bayi gunakan Z09. Kontrol bayi baru lahir adalah pakai P96.8 ya sebagai DU-nya. Kemudian terapi-terapi berulang, teman-teman, terapi-terapi berulang ini yang bisa kita gunakan kode dan ini juga kita bisa klaim terpisah terkait dengan terapi-terapi berulang. Rehab medik, rehabilitasi psikososial, hemodialisa, kemoterapi, radioterapi, pelayanan gigi, transfusi yang berulang. Besok hari ini nggak cukup transfusinya, dilakukan besok lagi, itu 2 kali transfusi berarti ya. Maka kodenya seperti ini ya. Ini bisa digunakan kode Z. Ya, misalnya contoh kemoterapi Z51, radioterapi Z511, radioterapi Z51.0. Kalau memang datang untuk kemoterapi, memang datang hanya untuk radioterapi. Kemudian kalau dua-duanya dilakukan seperti apa ya, misalnya mendapatkan kemoterapi oral, ini kita gunakan saja, ini sudah ditetapkan nih, tapi kode CA-PAUR-nya nggak dikode kalau dia menggunakan kemoterapi oral ya. Ini untuk kasus yang terkait dengan tadi ya, kemoterapi dengan radioterapi bareng ya.
Ya ini kemoterapi, kemudian ada kankernya, kemudian dilakukan juga kemoterapi, ini radiasinya yang jadi utama. Kemudian ini radiasi gitu ya, radiasi yang hanya untuk radiasi. Ini contoh kemoterapi maksud saya. Tindakannya ini ya. Kemudian nanti bagaimana kalau dilakukan bareng gitu ya, pasien yang datang rawat jalan atau rawat inap untuk kemoterapi dan radioterapi dalam satu episode misalnya. Maka yang menjadi diagnosis utama adalah yang mana yang resource terbesarnya, radioterapi atau kemoterapinya. Ya, pasien rawat inap dilanjutkan kemoterapi atau radioterapi dalam satu episode perawatan, maka diagnosis utama yang berhubungan dengan tindakan utamanya. Itu teman-teman ya yang terkait dengan aturan coding lainnya. Kemudian yang F-nya diatur pasien yang dirawat untuk mengatasi anemianya yang terkait dengan neoplasma dan perawatannya hanya untuk anemia saja tadi, maka D63-nya jadi kode utama. Karena D63 itu asteris, maka ini merujuk ke kode kaidah Coder, Dagger, dan asteris. Sehingga yang menjadi kode utamanya adalah neoplasmanya. Nah teman-teman, ini satu hal, ini juga diperjelas karena juga banyak dispute tentang palliative care. Di mana palliative care gitu teman-teman. Ini dijelaskan di Permenkes ini. Yang dimaksud palliative care adalah hanya digunakan jika dokter secara spesifik menuliskan diagnosis perawatannya palliative care. Pengertian palliative care teman-teman baca ini diatur di Permenkes 18, juga disadur di Permenkes 26 ini. Nah, misalnya seperti ini, untuk pasien yang didiagnosis DPJP adalah perawatan palliatif, maka dikode Z51.5 sebagai diagnosis utama. Penetapan dan perawatan palliatif care ditetapkan oleh DPJP-nya dan tim multidisiplin palliatif di FKRTL-nya. Untuk pasien perawatan palliatif yang datang kembali dengan kondisi medis yang lain, maka dikoding sesuai dengan kondisinya, bukan paliatifnya. Jadi kondisi itu ya yang menjadi kode. Contohkan seperti ini, ya anemia pasien perawatan paliatif dengan CA nasofaring, maka kodenya ya CA nasofaringnya sebagai kode utama, anemianya D63.0 sebagai kode sekunder. Karena ini hukum Dagger asteris ya. Kemudian hipokalemi, kasusnya dia pasien palliative care dengan CA cervix, maka hipokalemi jadi utama. Ya, ini sudah diatur dan contohnya juga sudah disampaikan di Permenkes 26. Bagaimana pasien, ini juga banyak terjadi, ini aturan baru juga di 26, pasien yang lahir di FKTP atau puskesmas ya, atau bidan gitu ya, terus kemudian dia dirujuk untuk tubektomi interval, maka di rumah sakit kodenya adalah Z30.2 sterilization sebagai diagnosis utama. Hati-hati, diatur juga tentang pengodean talasemi ya. Kalau talasemi itu kodenya adalah D56.1 kalau dia talasemia mayor. Ini terkait dengan top up dan obatnya nih ya, maka penggunaannya kodenya D56.1. Berikutnya teman-teman ini tentang penyulit gitu ya, ini juga diatur ya, dapat dibaca lebih detail. Jika pada saat dilakukan operasi atau tindakan ditemukan penyulit yang menyebabkan tindakan tersebut tidak diselesaikan, maka tetap dikode tuh tindakan tersebut yang dilakukan. Ini kemarin masalah begitu tindakan operasi ya, terutama biasa jantung mau tindakan ternyata ada penyulit sehingga tidak diselesaikan atau tidak, maka ini diatur kodenya, tetap kode tindakan itu dilakukan. Misalnya gini, pasien datang diatur untuk dilakukan PTCA dengan stent, namun pada saat dilakukan tindakan stennya tidak dapat dimasukkan karena ditemukan penyulit. Tetap saja kodenya PTCA saja, stennya nggak ikut gitu loh ya. Contoh yang lain juga seperti itu. Teman-teman, barangkali nggak lama lagi nih, ada beberapa slide. Jadi itulah aturan detail terkait dengan ICD ya, pengkodingan baik terkait dengan penggunaan di bab 3 ICD di Permenkes 26. Namun demikian teman-teman juga harus tahu nih tentang berita acara nih ya. Apa itu berita acara? Jadi berita acara ini adalah kesepakatan bersama antara BPJS dengan Kemenkes, ditangani oleh kedua belah pihak ya, biasanya melibatkan waktu perundingannya kalau terkait dengan coding melibatkan coder, di timnya NCC juga melibatkan organisasi profesi kalau medis ya. Jadi BA ini sudah sejak 2015 keluar teman-teman, sampai yang terakhir 2019.
Nah, BA ini juga mengatur tentang kaidah-kaidah coding nih. Di sini ada 210 coding. Ya, ada 69 medis, ada 11 tentang administrasi. Sehingga teman-teman juga harus kuasai nih. Ya. Terkait dengan BA ini juga mengatur kaidah-kaidah coding. Dan sudah pasti BA ini tidak bertolak belakang dengan 76. Ya, idealnya sebagian sudah masuk ke dalam sana. Tetapi bisa saja nanti ada BA-BA terbaru yang kita sepakati dengan BPJS, ya, profesi dan profesi kedokteran dan tim codernya. Ini contoh BA-nya saja, misalnya sudah dicantumkan nih. Kasusnya misalnya hipertensi, renal disease dengan renal failure, sudah jelas nih kodenya 1. Kemudian asistensnya gimana? Dikode enggak? Ya, asistens tetap bisa dikode, ya, apa bisa kodenya, jelas tindakan fungsinya. Bila terjadi kasus pada kasus CKD, maka diagnosis asistens dapat menjadi diagnosis sekunder dan diagnosis utamanya adalah CKD. Nggak bisa nih R18 jadi utama. Ini sudah diatur seperti itu. Ini contoh lagi untuk kode ICD 9CM misalnya. Teman-teman, di sini sebutkan yang eksplorasi laparotomi yang bagaimana sih yang bisa kita gunakan kode 5419 ini. Jadi ini digunakan untuk kasus-kasus diagnosis appendicitis dan hernia yang dilakukan eksplorasi laparotomi. Nah, appendicitis yang mana yang boleh? Yaitu appendicitis yang disertai dengan perforasi yang menimbulkan peritonitis. Jadi appendicitis dengan perforasi yang menimbulkan peritonitis, maka bisa dilakukan operasi laparotomi eksplorasi. Demikian juga hernia, ya. Kayaknya ini slide terakhir dari saya, teman-teman. Ini yang bisa saya jelaskan. Jadi teman-teman nanti yang pasti Permenkesnya dibaca lebih detail, tapi slide saya ini sudah menggambarkan benar-benar volume 3 di Permenkes 26 terkait dengan coding INASIBIGIS. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Nanti sekali lagi mohon izin Bapak Moderator, barangkali saya nanti diskusinya panel saja dengan Mas Yoga untuk lebih optimumnya lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gandhi Agusniadi, BBASE, yang mengajak kita ya kilas balik mengenai ICD-10, ICD-9CM, kaidah coding klaim JKN. Kita diingatkan kembali ya mengenai rule MB1 sampai dengan MB5, serta pengenalan PMK ya, PMK terbaru nomor 26 tahun 2021 tentang juknis INASIBIGIS, atau bahkan memperdalam kita semua mengenai ICD, dan kita jadi mengetahui ya PMK terbaru, logik-logik yang luar biasa ya, bahkan mungkin baru kita temui pada saat ini ya yang dipaparkan oleh Pak Gandhi. Terus tadi ada sedikit note dari Pak Gandhi, tugas coder itu tidak hanya mengkode diagnosa yang ada pada resume medis saja. Keseluruhan isi rekam medis, keseluruhan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien akan menjadi dasar kode menentukan kode diagnosa yang optimal. Jadi pada saat kita ngoding, tidak hanya terpaku kepada resume medisnya aja. Kita harus ingat bahwa resume medis itu adalah ringkasan dari isi rekam medisnya itu